Halo teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan ataupun mendemonstrasikan aplikasi yang telah saya buat dengan menggunakan bahasa pemrograman Python. Sebelum itu, perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Akil dengan NIM D1021251047 dengan prodi teknik elektro. Pasti langkah pertama yang akan kita lakukan adalah mengimport data dari library Python. Setelah itu saya menggunakan message box. Gunanya message box ini adalah akan bisa memberikan sebuah notifikasi ketika kita menggunakan aplikasinya. Selanjutnya kita men-setting tampilan awal dari lagunya itu dengan title ini memberikan judul pada bagian ini, aplikasi hitung diskon. Kemudian geometri untuk mengatur seberapa besar window yang ditampilkan. Contohnya seperti ini, gambarannya itu misalnya seperti ini. Dan jika kita ubah bagian ini, maka juga ikut berubah. Misalnya kita dulu jadi mengecil. Agar tidak terlalu kecil, kita sesuaikan 400 ya, seperti ini. Hanya kita memberikan warna pada background awalnya, warnanya ada warna kuning ya, seperti ini, warna latar belakang. Pada aplikasi yang saya buat ini memiliki dua input utama, yaitu input NIM dan total belanja. Untuk membuat input ini, kita harus membuat frame terlebih dahulu, frame putih ini, dengan menggunakan sintaks ini, frame. Agar kita bisa masuk frame input ini. Agar kita bisa memasukkan sebuah nilai pada frame ini, kita perlu memberikan sebuah fungsi input. Dan kita masukkan nilai yang kita inginkan. Input ini adalah untuk input NIM-nya, dan ini untuk input total belanjanya. Oh ya, agar kita tahu kalau ini aplikasinya, kita harus membuat sebuah judulnya terlebih dahulu. Kita bisa memberikan judul pada window, tidak hanya pada bagian luarnya. Yang memberikan judul TK label. Sintaks label ini adalah memberikan sebuah teks pada window. Teks seperti aplikasi hitung diskon, NIM 10 digit, total belanja, itu diskon tidak keluar besar perhitungan. Itu kita menggunakan label. Ya, label. Nah, selanjutnya adalah kita membuat sebuah tombol agar bisa mengoperasikan aplikasi yang kita buat. Tombolnya di sini ada 3 tombol. Pertama yaitu hitung diskon, reset, dan keluar. Hitung diskon adalah kita untuk menghitung nilai yang sudah kita inputkan, reset untuk mengembalikannya ke kondisi awal seperti ini, dan keluar untuk keluar. Mari kita contohkan saja langsung fungsi dari tombol. Dan kita inputnya di sini adalah 7 Oke, kita menggunakan tombol hitung diskon, maka diskon. Nah, inilah tadi yang saya maksud dengan message box, dimana akan terdapat notifikasi window. Ini hitung diskon. Jika kita menekan tombol reset, maka akan reset ke kondisi awal. Ya. Dan jika kita mencet tombol keluar, maka akan muncul notifikasi, apakah Anda ingin keluar? Yes, jika ingin keluar. Seperti itu. Ya, ini frame hasil. Oh ya, frame hasil inilah bagian ini ya, hasil perhitungan. Ya, kurang lebih sintaksnya sama dengan sebelumnya, hanya berbeda pada penginisialisasinya ataupun fungsinya atau variabelnya. Sebelum itu saya akan menjelaskan satu sintaks yang digunakan. Label tadi yang sudah saya jelaskan adalah untuk memberikan sebuah teks pada window. Button ini adalah membuat sebuah tombol. Ada tombol ini, tombol fungsi yang bisa difungsikan ataupun kita klik. Kemudian ini font, kita bisa memberikan font yang kita mau, bebas mau font apa. Dan ini BG, ini adalah kode warna. Kamu bisa menggunakan kode warna apapun, langsung mengetikkan nama warna tersebut. Lalu ada yang namanya pack. Pack ini adalah gunanya untuk agar tombol-tombol ataupun ini frame-frame ini yang dibuat dalam window ini tidak saling berdempetan, seperti spasi gitu gunanya. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian fungsi-fungsi yang ada. Fungsi pertama yang saya buat di sini adalah validasi NIM. Jika kita menginputkan sebuah NIM ataupun ya, NIM yang kita inginkan, itu harus 10 digit, apakah benar 10 digit ataupun lebih. Nah, jika lebih dari 10 digit, maka akan muncul ya error, message box error. Mari kita coba misalnya sini ya, nah, maka akan muncul notifikasi error karena telah kita buat untuk memvalidasinya. Lalu selanjutnya adalah ada pun fungsi mengecek nih, ini kan untuk digit dan ini is not digit.
Jika NIM-nya ada bukan digit, maka dia akan mendeteksi bahwa itu tidak bahwa input NIM-nya salah karena itu bukan digit. Selanjutnya kita masuk ke fungsi perhitungannya. Nah, bagian fungsi perhitungan kita ada di sini. Ini bagian ini. Ini adalah fungsi utama dari aplikasi yang telah saya buat. Hitung, maka dia akan menghitung berdasarkan digit terakhir NIM yang telah dimasukkan. Pertama-tama dia akan memvalidasi. Dia telah membuat validasi, fungsi validasi NIM-nya tadi. Nah, adapun adapun yang akan terjadi jika kita menginputkan total belanjanya adalah minus ataupun bukan angka, akan memunculkan notifikasi error seperti ini misal. Nah, maka dia akan memunculkan notifikasi total belanja tidak boleh negatif, dan jika total belanja adalah bukan angka maka akan menunjukkan dan total belanja harus berupa angka, notifikasi error seperti ini. Oke, kemudian untuk perhitungannya ataupun aritmatikanya adalah bagian ini. Terakhir sama dengan integer NIM 1, yang mana ini adalah NIM digit terakhirnya. Lalu digit sama dengan ya jika genap. Jika digit terakhirnya genap, maka presentasi diskonnya adalah 10. Misalnya 4. Nah, dia akan menampilkan 10%. Bisa 6. Intinya jika digit terakhirnya adalah genap, nilai genap, maka diskon yang dihasilkan adalah 10%. Dan jika itu ganjil, maka dia akan sesuai dengan digit terakhir tersebut. 9, dia akan menjadi 9%. Selanjutnya adalah fungsi untuk menampilkan hasil di frame hasil ini. Ada terdapat NIM, digit terakhir, presentasi diskon yang didapatkan. Nah, presentasi diskon kan adalah diskon dikalikan dengan harga, kemudian dikurangkan total selanjutnya belanja dikurang dengan nilai diskonnya. Jika 9%, maka dari 100 ini dikurang dengan 9%. Baik, harganya totalnya adalah 91.000. Ya, sesuai dengan hasil teks ditampilkan ini. Fungsi dari dua F ini, sintaks WF ini adalah memisahkan ribuan dengan koma agar mudah dibaca. Seperti ini. Ya, terdapat koma setiap ribuannya, 100.000, 9.000. Sebenarnya agar kita mudah membaca nilainya. Jadi ini adalah message box jika kita berhasil, perhitungannya berhasil lakukan seperti ini. Ya, sukses, perhitungan diskon berhasil. Jika kita ubah di sini, maka jika mengikuti yang dituliskan seperti ini. Oke, fungsi selanjutnya adalah fungsi dari tombol button yang kita buat, itu fungsi preset. Ini fungsi tombol ini, dimana ini akan menghapus semua teks yang telah kita inputkan, baik itu dari frame NIM, total belanja, dan frame hasil perhitungan. Ya, kita klik ini, dia akan menghapus, membersihkan window ataupun frame yang telah diisi ini. Ya, harus bersih seperti ini dia. Delete dari frame-frame yang ada. Dan yang terakhir itu adalah fungsi dari tombol button keluar. Fungsinya itu simple, cukup dengan keluar aplikasi, maka ada save root destroy. Kamu bisa menambahkan sebuah message box atau notifikasi ya, jika diklik tombolnya ini. Ya, gitu. Nah, jika ini kita hilangkan, dia akan langsung saja tanpa jika kita klik tanpa logika if tadi kehilangkan, maka dia akan masuk keluar tanpa adanya notifikasi seperti itu. Ini oh ya, fungsi ini adalah untuk menjalankan atau merunning aplikasi tadi secara terus-menerus agar bisa tampil ya, di layar Windows kita. Root menu.
Jika kita tidak memberikan ini, maka GUI-nya, GUI-nya itu tidak akan dimunculkan. Nah, tidak akan dapat dimunculkan. Jadi kita harus menambahkan fungsi main loop. Nah. Oke, dan itu saja penjelasan saya mengenai codingan atau pemrograman dibalik dari GUI yang saya buat itu aplikasi hitung diskon berdasarkan meme. Oke. Sekian dari saya, kurang lebihnya maaf. Saya pamit undur diri. Terima kasih.